King, bayangin kamu udah tidur semalaman tetapi masih aja ngerasa capek, sering nguap, dan sulit berkonsentrasi. Atau mungkin saat ini kamu memang tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat karena kesibukanmu. Di video kali ini saya akan membagikan cara-cara praktis yang bisa kamu lakukan dan langsung mendapatkan manfaat dari tidur yang optimal dengan waktu seminimal mungkin, serta informasi-informasi yang bermanfaat yang perlu kamu ketahui seputar cara beristirahat yang berkualitas. Sebelum kita memahami rahasia dari tidur yang berkualitas, saya mau kamu memahami satu hal penting yang bersifat fundamental. Tubuh manusia ini adalah mesin yang luar biasa tangguh. Otakmu akan selalu beradaptasi dengan kondisi tersulit yang bisa kamu bayangkan. Tetapi kamu harus melatihnya supaya otakmu ini dapat memahami bagaimana caranya untuk menderita. Alasan mengapa banyak orang gagal untuk memaksimalkan potensi ini karena mereka tidak dapat menggunakan otaknya dengan benar. Dengerin baik-baik. Otak manusia adalah kutukan dan anugerah di saat yang bersamaan. Otakmu akan menjadi kutukan ketika dia berhasil mengendalikan action, perasaan, dan bahkan keputusan yang kamu buat. Tetapi otakmu juga bisa menjadi sebuah anugerah ketika kamu menggunakannya untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah, ataupun melakukan sesuatu yang kamu inginkan dengan otakmu. Kamu harus memperlakukan otakmu layaknya sebuah instrumen yang akan membantu kamu mencapai hal-hal yang kamu inginkan, alih-alih membiarkannya mensabotase hidup yang kamu jalani. Dengan kata lain, kamu yang memegang kendali atas otak yang kamu miliki. Kita semua tahu kalau 8 jam sehari adalah standar yang normal bagi orang dewasa untuk mendapatkan manfaat dari tidur yang optimal. Tetapi kadang-kadang ini menjadi hal yang mustahil karena kesibukan kita memangkas waktu istirahat yang seharusnya kita dapatkan. Cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan menerapkan program tidur polifasik. Program tidur polifasik adalah memecah jatah waktu istirahatmu dan menyelipkannya di tengah-tengah kesibukanmu. Ini adalah cara yang paling umum dan sering dilakukan banyak orang, contohnya pada saat mereka menunggu kendaraan umum, atau pada saat jam istirahat, ataupun di waktu luang lainnya yang mereka miliki. Teknik yang perlu kamu lakukan untuk menerapkan program polifasik adalah power nap. Teknik power nap ini sangat populer di kalangan militer untuk mengisi energi dengan beristirahat seminimal mungkin dalam kondisi setengah sadar, namun tetap waspada. Power nap dilakukan dengan duduk ataupun selonjoran, dengan meluruskan kaki selama 15-20 menit. Tarik nafas dalam-dalam, dan fokus untuk melemaskan otot matamu dan seluruh tubuhmu dari kepala hingga ujung kaki. Tetapi jangan melakukan teknik ini melebihi dari 30 menit. Karena otakmu akan memasuki zona alam bawah sadar dengan sepenuhnya, dan kamu justru akan merasa pusing dan kesulitan untuk berkonsentrasi setelah terbangun, karena kurangnya waktu untuk tubuhmu meregenerasi sel-sel yang sudah mati di dalam tubuhmu. Nanti saya akan menjelaskan bagian ini dengan lebih mendetail lagi dan lebih terperinci. Cara selanjutnya yang lebih simpel untuk mendapatkan manfaat dari tidur yang optimal dengan waktu yang lebih sedikit adalah dengan berolahraga ringan seperti stretching ataupun jalan-jalan keluar ruangan. Gak perlu olahraga yang berat-berat atau yang rumit. Yang penting cukup untuk memicu peredaran darah di tubuhmu untuk mengalir sepenuhnya ke otakmu. Lakukan aktivitas ini dengan penuh kesadaran dan disiplin di sela-sela kesibukanmu setidaknya selama 1 menit. Rentangkan setiap otot-otot di tubuhmu dan rasakan darah yang mengalir di dalam tubuhmu. Setelah itu tubuhmu pasti akan merasa lebih rileks dan memperoleh manfaat dari istirahat yang cukup. Yang selanjutnya adalah membatasi penggunaan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum kamu tidur.
dapat memberikan perubahan yang drastis bagi kualitas tidurmu. Sinar biru dari layar elektronik dapat merusak produksi hormon serotonin sebelum kamu tidur. Serotonin ini adalah sebuah hormon positif yang memiliki banyak peran penting bagi tubuh kamu, seperti mengatur nafsu makan, mempengaruhi suasana hati, membantu proses pembekuan darah pada luka, memadakan dan menjaga kesehatan tulang, hingga fungsi kognitif seperti memori yang akan membantumu mengingat sesuatu dengan lebih baik. Di saat kamu beristirahat, tubuhmu akan melalui 3 tahapan yang berlangsung selama 90 menit. Tahapan yang pertama merupakan tahapan tidur yang paling ringan, berlangsung selama 1-5 menit. Pada tahapan ini, pernapasan dan detak jantung kamu mulai melambat, dan otot-otot di tubuh kamu mulai merasa rileks. Tahapan yang kedua adalah tidur alam bawah sadar, yang berlangsung selama 30 menit hingga 1 jam, di mana kamu mulai kehilangan kesadaran penuh. Detak jantung dan pernapasanmu semakin melambat, dan suhu tubuh mulai menurun. Pada tahapan yang ketiga dikenal sebagai tidur lelap, berlangsung selama 60 hingga 90 menit. Pada tahapan inilah, tubuhmu mulai memperbaiki sel-sel yang rusak yang ada di tubuhmu. Disinilah peran aktif hormon serotonin sangat dibutuhkan untuk memperoleh manfaat dari tidur yang berkualitas. Saya memahami rasa frustasi kamu di saat waktunya istirahat, tetapi kamu masih memiliki banyak energi yang tersisa, dan pikiran kamu pergi kemana-mana, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan sebelum tidur. Kurangnya asupan sinar matahari dapat menyebabkanmu kesulitan berfokus untuk rileks dan tertidur dengan lelap. Peran dari sinar matahari ini begitu penting bagi kehidupan manusia, termasuk tubuh kamu, yang manfaatnya ini tidak dapat kamu dapatkan dari alternatif lainnya. Selain daripada itu, pastikan kamu menghabiskan energimu sepanjang hari dengan benar untuk mendapatkan manfaat dari tidur yang optimal. Tanpa kamu sadari bahwa berselancar di internet dan mengkonsumsi stimulus secara berlebihan dalam bentuk informasi ataupun hiburan dapat menguras energi mentalmu dengan cara yang paling destruktif. Meskipun kamu terlihat sedang rileks saat main HP, tetapi otak kamu sedang berusaha keras untuk mencerna setiap stimulus yang kamu berikan kepadanya. Pastikan untuk memberikan asupan terbaik untuk otakmu dengan informasi bermanfaat yang layak untuk dikonsumsi otakmu. Gunakan energi mentalmu secara bijaksana. Jangan dibuang-buang untuk berargumen dengan orang asing di internet karena perkara sepele atau sebuah tren yang bakal kamu lupain dalam 2 minggu. Sampah. Tantangan yang paling berat saat kamu berusaha membangun pola tidur yang sehat bukanlah saat kamu mendengar alarm, dipaksa bangun pagi, lalu menahan kantuk yang begitu berat. Tantangan terberatnya terjadi di momen sebelum kamu tidur, atau di saat waktunya kamu yang seharusnya tidur. Kamu memiliki sedikit energi yang tersisa, serta keinginan yang kuat untuk rileks dan bermain HP dulu. Disinilah ujian itu dimulai, di mana kamu harus menaklukkan hasrat burukmu itu dengan disiplin. Coba kamu renungkan baik-baik hari-hari di mana kamu kesulitan bangun pagi, selalu merasa lelah, dan senantiasa menguap sepanjang hari. Setelah itu, coba kamu tarik ke belakang dan pikirin bagaimana kamu mengakhiri hari itu sebelum tidur. Tanpa kamu sadari kalau kamu telah mengkorupsi jatah waktu tidurmu dengan sebuah dopamin instan. Saya paham kalau ini bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang untuk pergi tidur tanpa scrolling TikTok dan menggoreng otaknya terlebih dahulu. Tetapi kamu harus merubah itu.
Singkirin HP kamu atau cas di ruangan yang berbeda sebelum kamu tidur. Kalau emang kamu tidur dengan cukup dan optimal, maka kamu gak akan perlu lagi alarm eksternal untuk membangunkanmu. Tubuhmu akan terbangun secara otomatis saat kondisi energinya penuh 100%. King, kamu memerlukan proses dan fokus yang kuat untuk memaksimalkan potensi dari kekuatan otakmu. Setiap hari kamu harus menguji kekuatannya sedikit lebih keras dari waktu sebelumnya. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan merusak proses yang sudah kamu bangun. Meninggalkan perkara-perkara sepele yang tidak bermanfaat. Sama pentingnya seperti memprioritaskan aspek-aspek yang paling berpengaruh dalam hidupmu. Ketika kamu berhasil menggunakan 100% kapasitas dari kemampuan otakmu, kamu akan menghandle masalah dengan lebih baik dan mencapai lebih banyak hal dibandingkan kebanyakan orang rata-rata yang masih berkutat dengan rutinitas tidak berarti tanpa kesadaran penuh terhadap urgensi dan hal-hal penting yang sedang berlangsung. Semua kebiasaan burukmu yang sulit untuk ditinggalkan disebabkan karena kurangnya tekad dan semangatmu untuk melakukannya. Kurangnya tekad dan semangatmu itu disebabkan karena kamu tidak dapat melihat hal positif dan kehormatan hidup yang bisa aja kamu dapatkan. Kebutaanmu untuk melihat potensimu itu disebabkan karena pikiranmu yang berkabut dan sulit berkonsentrasi untuk memprioritaskan hal yang bermakna. Kurangnya fokus dan konsentrasimu untuk mengalahkan distraksi yang menghambatmu membuat perubahan disebabkan karena kualitas tidurmu yang seperti sampah. Jadi, caramu beristirahat merupakan faktor utama yang akan menentukan kualitas hidupmu secara menyeluruh. Jangan meremehkan buruknya kualitas dan pola tidurmu yang tampak sepele, karena bisa jadi itu adalah lubang kecil yang suatu saat akan menenggelamkan kapalmu. Perbaiki kualitas tidurmu untuk membenahi fokus dan konsentrasimu dalam menaklukkan kehidupanmu. King.